Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya Rajani Hafida dengan NPM 2021 4350 2566 dan teman saya Adisti Lestari dengan NPM 2021 4350 2567 akan menjelaskan tentang perangkat keras dalam jaringan komputer. Kelas jaringan komputer itu sendiri merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih pada jaringan komputer dengan tujuan agar di setiap komputer yang telah terhubung dapat untuk saling berbagi file, berbagi data, dan juga sumber daya lainnya. Macam-macam perangkat keras pada jaringan komputer. Perangkat keras pada jaringan komputer terdiri dari 14 perangkat. Yang pertama ada server. Server merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau servis pada klien yang telah terhubung dengannya. Umumnya, server dibekali dengan spesifikasi hardware yang cukup tinggi, terutama dari segi prosesor dan RAM-nya. Biasanya, prosesor server menggunakan Intel Xeon dan RAM yang digunakan mayoritas 16 GB lebih. Karena server harus melakukan kegiatan multitasking yang cukup berat, maka tidak heran jika untuk membangun komputer server diperlukan harga yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, sistem operasi yang digunakan juga khusus, yakni Windows Server atau Linux Debian. Yang kedua ada router. Router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga data dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Dengan menggunakan router, kita bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Contohnya jaringan dengan IP network 192.168.2.0/24 dapat terhubung dengan jaringan dengan IP network 200.200.200.0/24. Router bekerja menggunakan routing table yang disimpan di memorinya untuk membuat keputusan tentang kemana dan bagaimana paket dikirimkan. Dalam OSI layer, router bekerja pada network layer. Yang ketiga ada NIC atau Network Interface Card. NIC merupakan peralatan yang berhubungan langsung dengan komputer dan didesain agar komputer-komputer jaringan dapat berkomunikasi satu sama lain. NIC juga menyediakan media akses ke media fisik jaringan. Bit data seperti tegangan listrik, arus, gelombang elektromagnetik, dan besaran lainnya dibentuk dan ditentukan oleh NIC. NIC merupakan contoh perangkat yang bekerja pada layer pertama OSI, yaitu physical layer. Yang keempat ada bridge. Bridge merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Bridge akan memetakan alamat internet dari setiap titik yang ada pada masing-masing segmen network. Kemudian, bridge akan menyeleksi dan hanya memperbolehkan perpindahan data tertentu saja. Cara kerja bridge yaitu mengenali alamat MAC yang mentransmisi sebuah data ke jaringan. Kemudian, bridge akan membuat tabel internet secara otomatis, di mana tabel ini dapat menentukan segmen mana yang akan di-routing maupun yang akan difilter. Yang kelima ada hook.
Hub merupakan salah satu perangkat jaringan yang bertugas mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimaksudkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Hub tidak dapat mengatur alur jalannya suatu data, sehingga setiap paket data yang melewati hub akan langsung di-broadcast ke semua port sampai paket data yang dimaksud sampai ke tujuan. Hal inilah yang membuat paket data yang dikirim mengalami collision atau tabrakan data. Untuk saat ini, menggunakan hub sangat jarang karena kebanyakan orang lebih memilih switch karena fiturnya yang lebih kompleks ketimbang hub. Yang keenam ada switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi hampir sama dengan hub. Tetapi perangkat ini lebih pintar dari hub karena dapat mengatasi masalah collision data atau tabrakan data. Tidak hanya itu, switch juga memiliki beberapa kelebihan seperti kecepatan transfer data maupun luas jaringan yang jauh lebih bagus dari hub. Selain itu, switch tidak hanya digunakan untuk membagi sinyal, tetapi switch juga digunakan untuk memfilter paket data, kemudian meneruskannya ke jaringan yang dituju. Switch paling sering digunakan pada ruangan lab komputer atau ruangan kantor, di mana masing-masing komputer klien terhubung dengan switch terlebih dahulu melalui kabelan sebelum terhubung dengan router. Nah, yang ketujuh ada kabel jaringan. Kabel jaringan merupakan media transmisi berbentuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih untuk saling bertukar data satu sama lain. Meskipun kini terdapat banyak media transmisi kabel atau wireless, penggunaan kabel jaringan wired masih tetap populer dan masih banyak peminatnya. Ada beberapa jenis kabel yang biasa digunakan, seperti kabel UTP, STP, koaksial, maupun fiber optik. Biasanya, jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis jaringan dan perangkat yang digunakan. Misalnya, untuk menghubungkan komputer dengan switch, hub, atau router, maka jenis kabel yang paling sering digunakan adalah kabel UTP. Nah, yang ke-8 ada repeater. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Cara kerja dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima sinyal dari server, kemudian memancarkannya kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali menjadi lebih kuat dan luas. Perangkat repeater ini sangat cocok digunakan pada ruangan yang membutuhkan penyebaran jaringan Wi-Fi yang merata seperti perkantoran, apartemen, hotel, kos-kosan, dan lain sebagainya. Repeater ini bekerja pada physical layer. Yang ke-9 ada access point. Access point terdiri dari antena dan transceiver yang digunakan untuk transmisi dan menerima sinyal dari klien atau sebaliknya. Dengan adanya AP ini, kita dapat terhubung dengan jaringan LAN secara nirkabel. Dengan kata lain, access point ini berfungsi menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan wireless dan jaringan LAN. Tidak hanya itu, dengan access point ini, kita juga dapat membuat hotspot yang memungkinkan pengguna lain terhubung dan bertukar data melalui jaringan hotspot yang telah kita buat. Yang ke-10 ada gateway. Gateway kadang disebut sebagai converter. Gateway bekerja dan bertugas melewatkan paket antar jaringan dengan protokol yang berbeda sehingga perbedaan tersebut tidak terlihat pada lapisan aplikasi. Default gateway
adalah sebuah komputer yang digunakan untuk memformat data dari atau ke host yang berbeda network. Gateway ini di lapisan OSI bekerja pada application layer. Yang ke-11 ada LAN card. Sama halnya dengan perangkat jaringan yang lain, LAN card juga berfungsi menghubungkan dua atau lebih komputer dengan menggunakan media kabel. Perangkat ini biasanya banyak digunakan dalam jaringan LAN. LAN card juga bertugas mengubah aliran data yang berbentuk paralel menjadi bentuk serial, sehingga dapat ditransmisikan melalui media jaringan seperti kabel UTP. Umumnya, LAN card telah terpasang secara onboard pada motherboard, komputer, atau laptop. Namun, ada juga yang harus terlebih dahulu dipasang pada slot atau slot USA atau PCI Express yang sudah disediakan oleh motherboard. Yang ke-12 ada modem. Modulator demodulator atau yang sering disingkat dengan modem merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Data yang diberikan kepada komputer ke modem umumnya berbentuk sinyal digital. Maka dari itu, ketika modem mendapatkan data berbentuk sinyal analog, modem harus merubahnya terlebih dahulu menjadi sinyal digital agar dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Ada banyak jenis modem yang bisa kita jumpai. Misalnya, modem ADSL, USB, modem Wi-Fi, dan lain sebagainya. Yang ke-13 ada CCTV. CCTV atau Closed Circuit Television merupakan perangkat kamera video digital yang digunakan untuk merekam atau recording dan mengirimkan sinyal video dari suatu ruangan atau tempat di mana CCTV dipasang ke layar monitor. Hasil rekaman CCTV umumnya akan disimpan di hard disk atau NVR yang kemudian bisa diakses melalui komputer atau bahkan melalui smartphone. CCTV ini merupakan perangkat jaringan yang cukup penting, terutama untuk memantau dan mengawasi suatu ruangan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kemalingan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, yang ke-14, ada Network Video Recorder. Network Video Recorder atau NVR merupakan perangkat jaringan yang digunakan untuk menyimpan rekaman yang telah dilakukan oleh kamera CCTV. Umumnya, distribusi data video atau gambar dari CCTV ke NVR dilakukan melalui jaringan LAN. Setiap perangkat NVR memiliki fitur web interface yang memungkinkan administrator jaringan untuk melakukan pengaturan seperti menambahkan pengguna baru, mengetahui sisa kapasitas hard disk, melakukan connect atau disconnect pada salah satu atau beberapa CCTV yang terhubung, dan lain sebagainya. Nah, dengan ada beberapa perangkat jaringan yang telah disebutkan di atas, kedua komputer atau lebih bisa saling terhubung dan saling bertukar data. Terima kasih. Sekian penjelasan video PPT dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.